Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arman, usianya baru 22 tahun. Namun wajahnya sudah tampak lebih tua dari usianya. Kehidupan keras membuat garis lelah terukir jelas di wajahnya. Arman tinggal bersama ibunya di sebuah rumah panggung kayu yang hampir roboh. Dimakan rayap, ayahnya sudah lama meninggal karena sakit, meninggalkan Arman kecil dengan warisan hidup yang penuh kesusahan. Sehari-hari, ia bekerja serabutan. Kadang membantu orang menebang bambu, kadang ikut jadi kuli angkut di pasar. Bahkan sering tak pulang membawa uang sepeser pun. Meski miskin, Arman memiliki hati yang besar. Ia dikenal penduduk desa sebagai anak yang selalu siap membantu. Meskipun dirinya sendiri sering kekurangan, namun di balik itu, ada luka yang ia simpan rapat-rapat. Ia sering merasa hidupnya tidak adil, mengapa ia yang harus menanggung semua penderitaan. Sementara di kota, banyak orang seumurannya hidup bergelimang harta. Malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Arman sering duduk di teras rumah kecilnya sambil menatap langit. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau memang hidupku hanya seperti ini, izinkan aku tetap kuat. Tapi kalau engkau masih punya rencana lain, aku mohon, beri aku jalan." Tak pernah ia sangka, doa yang selalu ia panjatkan dalam keheningan malam itu akan segera dijawab dengan cara yang benar-benar tak pernah ia bayangkan. Sebuah peristiwa besar akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu, matahari bersinar terik. Arman baru saja pulang dari pasar setelah seharian mengangkut karung beras. Untuk para pedagang, bajunya basah oleh keringat, tangannya kotor oleh debu. Dengan langkah lelah, ia menyusuri jalan setapak menuju desa. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gaduh. Beberapa orang berlari panik ke arah sebuah mobil mewah berwarna hitam yang berhenti mendadak di tepi jalan. Arman yang penasaran ikut mendekat. Di dalam mobil itu, seorang wanita muda berpakaian elegan tampak kejang. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Sopir dan pengawal panik, tak tahu apa yang harus dilakukan. "Cepat panggil dokter, cepat!" teriak salah satu pengawal. Namun, desa itu terlalu jauh dari rumah sakit. Sinyal telepon pun sulit didapat. Semua orang hanya bisa panik tanpa tahu apa yang harus diperbuat. Arman yang melihat keadaan itu segera teringat ajaran almarhum ayahnya, seorang tabib kampung yang dulu sering menolong orang sakit dengan ramuan tradisional dan pijatan khusus. Meski tidak sepenuhnya mahir, Arman masih mengingat beberapa cara sederhana. Dengan berani, ia mendekat. "Pak, izinkan saya coba menolong. Kalau hanya diam, nyawa Nona bisa melayang," katanya tegas. Sopir ragu, memandang rendah penampilan Arman yang lusuh. "Kamu, anak kampung miskin begini, jangan macam-macam. Ini nyawa majikan saya." Namun wanita itu semakin lemah. Tangan dan kakinya dingin, napasnya hampir terhenti. Arman nekat. Ia membuka pintu mobil, lalu meletakkan tangannya di dada sang wanita, memijat perlahan sambil berdoa dalam hati. Ia juga menekan beberapa titik di pergelangan tangan dan kakinya, sesuai yang pernah diajarkan ayahnya. Beberapa menit kemudian, keajaiban terjadi. Nafas wanita itu mulai stabil, wajahnya perlahan mendapat warna kembali. Orang-orang di sekitarnya terperangah tak percaya. Wanita kaya itu membuka matanya dengan lemah, menatap Arman yang lusuh namun penuh kesungguhan. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu, tatapan yang kelak akan mengikat takdir keduanya dalam jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah kejadian di jalan itu, wanita kaya bernama Naila akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit kota dengan kondisi yang lebih tenang. Arman tidak ikut, ia hanya pamit singkat karena merasa dirinya hanyalah orang kecil yang kebetulan menolong. Namun dalam hati, bayangan wajah pucat Naila masih menempel kuat. Beberapa hari kemudian, berita tentang Naila menyebar hingga ke desa. Putri tunggal, seorang pengusaha kaya raya itu, dikabarkan mengalami penyakit aneh pada syarafnya. Semua dokter yang memeriksanya memberi vonis yang sama. Naila tak akan pernah bisa berjalan lagi. Lumpuh seumur hidup. Di rumah sakit mewah itu, tangis keluarga pecah. Sang ayah, seorang pria paruh baya dengan harta berlimpah, hanya bisa duduk terdiam menatap putrinya. Ibunya meraung histeris, tak sanggup menerima kenyataan. "Dokter, tolong. Bukankah ada jalan lain? Operasi mungkin, obat yang lebih kuat. Saya sanggup bayar berapapun," pinta ayah Naila dengan suara bergetar. Namun dokter hanya menggeleng pelan. "Maaf, Pak, kami sudah berusaha. Kerusakan syaraf ini tidak bisa diperbaiki. Nona Naila harus menerima kenyataan. Kursi roda akan menjadi temannya selamanya." Naila yang mendengar itu menangis tanpa suara. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya yang pucat. Hidupnya yang selama ini sempurna, cantik, kaya, disanjung banyak orang seakan runtuh dalam sekejap. Semua mimpinya hancur, harapannya padam. Malam itu, saat semua tertidur,
Naila menatap kosong ke arah jendela. Dalam hati ia berbisik lirih. Apakah hidupku sudah berakhir di sini? Untuk apa semua harta kalau aku harus lumpuh selamanya? Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan kejutan lain. Jalan hidupnya akan kembali bersinggungan dengan pemuda miskin yang pernah menyelamatkan nyawanya di tepi jalan. Dan justru pemuda itu yang dianggap tak berharga oleh banyak orang akan menjadi cahaya baru dalam kegelapannya. Hari-hari Naila di rumah sakit berubah muram. Dokter hanya bisa memberi obat penghilang rasa sakit. Tetapi semangat hidupnya semakin meredup. Setiap kali keluarganya mencoba menghibur, ia hanya tersenyum tipis lalu kembali menatap kosong. Namun ada satu hal yang selalu diingat Naila saat dirinya sekarat di dalam mobil. Dan seorang pemuda miskin dengan wajah lusuh berani menolongnya. Tatapan matanya penuh ketulusan, seolah benar-benar ingin menyelamatkan. Bukan karena harta atau pamrih. Suatu sore, saat ayah Naila duduk di ruang tamu rumah besar mereka, ia berkata kepada istrinya, "Entah kenapa, aku merasa gadis kita hanya bisa tenang kalau ada anak miskin itu." Waktu di jalan, dia satu-satunya yang berhasil membuat Naila bernapas kembali. Ibunya sempat menolak. "Mana mungkin, ya, kita keluarga berada. Masak harus menyerahkan Naila untuk dirawat orang miskin. Kalau ketahuan orang, kita bisa jadi bahan gunjingan." Namun keadaan Naila semakin parah. Ia mulai sering menolak makan. Tubuhnya makin lemah, pikirannya rapuh, hingga suatu malam, Naila sendiri berkata lirih kepada ayahnya, "Ayah, tolong, aku ingin bertemu dengan pemuda itu." Entah kenapa, hanya saat dia menolongku, aku merasa ada harapan. Keluarga akhirnya mengalah. Dengan segala cara, mereka mencari Arman, pemuda sederhana dari desa miskin itu. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Reyot Arman. Arman terkejut saat seorang pria berjas rapi turun dan berkata, "Kami keluarga Nona Naila, kami datang bukan untuk memberi uang, tapi memohon bantuanmu. Hanya kamu yang bisa membuatnya bertahan. Kami ingin kau ikut merawatnya di rumah kami." Arman terdiam. Ia merasa kecil, tidak pantas masuk ke lingkungan orang kaya. Namun dalam hatinya, terngiang kembali doa yang selalu ia panjatkan tiap malam, "Ya Allah, beri aku jalan. Mungkinkah inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuknya?" Arman akhirnya menerima permintaan keluarga Naila. Meski hatinya penuh keraguan, ia dibawa ke rumah besar nan mewah, tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dindingnya tinggi, lantainya marmer berkilau, dan aroma harum memenuhi ruangan. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa ketika ia melihat Naila terbaring lemah di ranjang empuk dengan tatapan kosong. Saat pandangan mereka bertemu, Naila menitikkan air mata. "Kamu pemuda yang waktu itu menolongku, kan?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Arman mengangguk pelan. "Benar, Nona. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Mulai hari itu, Arman tinggal di rumah itu untuk merawat Naila. Setiap pagi, ia membantu mengangkat tubuh Naila dari ranjang ke kursi roda. Ia memijat perlahan bagian kaki dan tangannya, sambil mengingat kembali ilmu sederhana peninggalan almarhum ayahnya. Tak lupa, setiap kali tangannya menyentuh tubuh Naila, bibirnya bergetar melafalkan doa. "Ayahku selalu berkata," ucap Arman sambil memijat lembut, "kesembuhan bukan datang dari tangan manusia, tapi dari doa yang tulus." Hari demi hari, ia melakukan hal yang sama, memijat, memberi ramuan herbal sederhana dari tumbuhan desa yang ia kenal, dan menyemangati Naila dengan kata-kata lembut. Malamnya, saat semua orang sudah tertidur, Arman sering bangun untuk menunaikan syalat tahajud di sudut kamar kecil yang disediakan untuknya. Ia menangis dalam sujud, berdoa agar Tuhan memberi kesembuhan pada Naila. Di sisi lain, Naila mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena perawatan Arman, tapi juga ketulusan yang ia rasakan. Arman memperlakukannya bukan sebagai orang kaya atau pasien, melainkan sebagai manusia yang butuh kasih sayang. Untuk pertama kalinya setelah vonis dokter, Naila tersenyum tipis saat Arman bercanda kecil. Senyum itu meski samar membuat hati keluarganya sedikit lega. Namun, belum ada tanda besar akan kesembuhan. Hanya secercah harapan kecil. Tapi bagi Arman, secercah itu lebih berharga daripada harta apapun. Ia yakin, dengan doa dan usaha tanpa kenal lelah, keajaiban pasti akan datang. Hari-hari berlalu, usaha Arman tak pernah berhenti. Ia tetap sabar memijat kaki Naila, menggosok dengan ramuan herbal buatan sendiri, sambil berdoa dengan suara pelan yang menenangkan hati. Keluarga Naila awalnya masih ragu, ada yang menilai Arman hanyalah anak miskin yang kebetulan beruntung. Tapi lambat laun mereka melihat satu hal yang tak bisa dipungkiri, ketulusan. Suatu sore, saat matahari menembus jendela besar kamar Naila, sesuatu yang tak terduga terjadi. Arman baru saja selesai memijat, lalu meletakkan kedua tangannya di atas lutut Naila sambil berdoa. Tiba-tiba, Naila terdiam, matanya membelalak. "Arman,
Aku bisa merasakan hangat di kakiku. Arman sontak terkejut. Apa benar? Nona, Naila menutup mata, mencoba lebih peka. Ya, biasanya aku tak merasakan apa-apa. Tapi sekarang, ada getaran kecil. Seperti semut merayap di telapak kakiku. Air mata Naila mengalir deras. Ia menunduk, terisak penuh harapan. Arman sendiri terdiam. Dadanya bergetar, bibirnya spontan berucap, Alhamdulillah. Ini pertanda doa kita mulai dijawab. Ketika keluarga mendengar kabar itu, mereka berlari masuk ke kamar. Sang ayah nyaris tak percaya. Ia menggenggam kaki putrinya dengan tangan gemetar. Kamu betul merasakannya, Nak. Naila mengangguk sambil menangis. Ibunya langsung memeluknya erat, suaranya pecah oleh haru. Meski dokter yang diperiksa keesokan harinya masih skeptis. Berkata, itu hanya reaksi saraf kecil. Jangan terlalu berharap banyak. Namun di hati Naila dan Arman, itu adalah cahaya pertama setelah sekian lama gelap. Sejak hari itu, semangat Naila perlahan bangkit. Ia tidak lagi menolak makan, bahkan mulai meminta Arman untuk lebih sering menemaninya berbicara. Sementara Arman semakin yakin, perjuangan mereka baru saja dimulai dan keajaiban yang lebih besar akan segera tiba. Setelah kejadian pertama kali merasakan hangat di kakinya, semangat Naila mulai tumbuh kembali. Jika sebelumnya ia selalu termenung dan menangis, kini setiap kali Arman datang, wajahnya tampak lebih cerah. Setiap pagi, Arman dengan sabar membantu Naila melakukan latihan sederhana. Ia menggerakkan kaki Naila, menyuruhnya berusaha sedikit demi sedikit. Meski awalnya sulit, Naila mulai berani mencoba. Ayo, Nona, jangan menyerah. Sedikit saja, coba gerakan jari kaki ini, kata Arman dengan suara penuh dorongan. Naila menggigit bibirnya, keringat dingin bercucuran meski hanya untuk menggerakkan jari kecil. Lalu, tiba-tiba, jari itu bergerak, sangat pelan, hampir tak terlihat. Tapi cukup membuat semua orang di ruangan itu terperanjat. Arman, aku berhasil, lihat, teriak Naila dengan mata berbinar. Arman tersenyum lebar, matanya ikut berkaca-kaca. Itu awal yang besar. Nona, jangan pernah ragu. Tuhan sudah mulai membuka jalannya. Kabar itu membuat keluarga Naila semakin percaya pada Arman, ayahnya yang dulu meragukan. Kini sering menepuk bahunya sambil berkata, kau bukan sekadar penolong. Nak, kau adalah harapan baru bagi anakku. Hari demi hari, Naila semakin kuat. Ia mulai bisa menggerakkan kedua kakinya sedikit lebih banyak. Dengan bantuan Arman, ia belajar duduk tanpa sandaran, lalu mencoba berdiri sebentar dengan berpegangan. Setiap keberhasilan kecil menjadi kemenangan besar yang membuat semua orang menangis haru. Namun bagi Naila, ada satu hal yang lebih berharga dari sekadar kesembuhan kehadiran Arman. Ia mulai merasa ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan dari harta, bukan dari dokter berpengalaman, tapi dari seorang pemuda miskin yang dengan tulus mendampinginya tanpa pamrih. Di dalam hati Naila, perasaan baru mulai tumbuh. Perasaan yang ia sendiri sulit mengerti. Apakah ini hanya rasa terima kasih, ataukah benih cinta yang diam-diam bersemi? Yang jelas, kebangkitannya dari keterpurukan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati. Hari demi hari, kondisi Naila semakin membaik. Dari yang semula hanya bisa terbaring di ranjang, kini ia sudah mampu berdiri beberapa langkah dengan bantuan tongkat. Keluarga, dokter, dan para pembantu rumah tangga hampir tak percaya melihat keajaiban itu. Pada suatu malam, keluarga besar Naila berkumpul di ruang tamu mewah. Sang ayah, dengan wajah penuh haru, berkata di depan semua orang, tidak ada yang bisa menyangkal. Kesembuhan anak kita ini tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan pemuda itu. Semua mata menoleh pada Arman yang duduk di sudut, masih mengenakan baju sederhana, jelas terlihat canggung. Ia menunduk, merasa dirinya terlalu kecil berada di tengah keluarga kaya raya itu. Tiba-tiba, sang ayah berdiri dan berjalan menghampirinya. Dengan suara berat ia berkata, Arman, uang, harta, atau hadiah apapun tak akan sebanding dengan jasamu. Karena itu, kami sekeluarga memutuskan, balasan terbaik untukmu adalah menikahkanmu dengan putri kami, Naila. Ruangan seketika hening. Semua orang terkejut, termasuk Arman sendiri. Matanya melebar, wajahnya pucat. Ia bahkan sampai berdiri kaget. Apa maksud Tuan? Mana mungkin saya, pemuda miskin, bisa menikahi Nona Naila? Saya tidak pantas. Suaranya gemetar. Namun sebelum ayah Naila sempat menjawab, Naila sendiri yang bangkit dari kursi rodanya. Dengan langkah goyah ia menghampiri Arman, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arman, aku tidak peduli siapa dirimu, miskin atau kaya. Yang kuinginkan hanyalah seseorang yang benar-benar tulus. Dan itu ada padamu. Air mata jatuh dari pipi Naila, membuat semua orang terdiam haru. Ibunya pun menangis sambil menutup mulut. Sementara keluarga lain hanya bisa saling pandang. Arman terdiam,
dadanya berdegup kencang. Ia tidak pernah bermimpi hal seperti ini akan terjadi. Apa yang dulu ia minta dalam doa jalan hidup yang lebih baik sekarang datang dengan cara yang begitu mengejutkan. Namun di balik semua itu, muncul pergulatan batin. Apakah ia berani menerima, atau justru menolak karena merasa tidak pantas? Setelah mendengar lamaran mengejutkan dari keluarga Naila, hati Arman bagaikan dihantam badai. Bagaimana mungkin ia seorang pemuda miskin, berwajah lusuh, tanpa pekerjaan tetap menjadi suami seorang wanita kaya raya yang cantik dan terhormat. Malam itu, Arman duduk di kamar kecil yang diberikan keluarga Naila. Ia menatap tangannya yang kasar, penuh bekas luka kerja keras. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, apa aku pantas? Aku hanya anak miskin desa. Apa tidak akan jadi bahan hinaan kalau aku menerima? Bisiknya lirih. Keesokan harinya, Arman berusaha menjauh dari Naila. Ia jarang berbicara, hanya fokus merawatnya seperti biasa. Namun Naila merasakan perubahan itu. Arman, kenapa kau menjauh? Apa kau tidak suka dengan keputusanku? Tanya Naila dengan suara gemetar. Arman menunduk dalam-dalam. Bukan begitu, Nona. Aku hanya takut kau menyesal nanti. Aku tidak bisa memberi kemewahan, tidak bisa menjaga nama besarmu. Aku hanya bisa memberi ketulusan, itu saja. Naila menggenggam tangan Arman dengan erat, menatapnya penuh keyakinan. Justru itu yang aku cari. Dari dulu aku hidup dalam kemewahan, tapi kosong. Kau datang bukan dengan harta, tapi dengan doa dan keikhlasan. Itu jauh lebih berharga bagiku. Pertarungan hati semakin terasa ketika sebagian keluarga besar Naila menolak rencana pernikahan itu. Beberapa kerabat berbisik sinis, menganggap Arman hanya numpang hidup. Ada yang terang-terangan berkata, apa Naila sudah gila, mau menikahi kuli miskin? Namun, Naila berdiri teguh. Dengan suara lantang ia berkata di hadapan semua keluarganya, kalau kalian benar-benar sayang padaku, maka izinkan aku memilih orang yang membuatku merasa hidup kembali. Dan itu adalah Arman. Kata-kata itu membuat suasana hening. Sang ayah hanya menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Arman. Nak, kalau Naila sudah yakin, aku pun akan mendukung. Jangan pernah ragukan dirimu lagi. Arman akhirnya sadar, ini bukan hanya pertarungan status, tapi pertarungan keyakinan. Dan kali ini, ia memilih untuk percaya pada doa, pada cinta, dan pada takdir yang sudah dituliskan Tuhan. Hari yang tak pernah dibayangkan Arman akhirnya tiba. Rumah megah keluarga Naila dihiasi bunga-bunga indah. Lampu kristal berkilau di setiap sudut ruangan. Undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, dan tokoh terkenal berdatangan. Semua ingin menyaksikan pernikahan putri tunggal keluarga kaya itu. Namun yang paling membuat mereka terkejut adalah sosok mempelai prianya Arman. Pemuda miskin dari desa, yang kini duduk di pelaminan dengan wajah sederhana namun penuh wibawa. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Benarkah ini calon suami Naila? Dia hanya pemuda desa. Bagaimana bisa masuk ke keluarga kaya raya? Namun semua keraguan itu sirna ketika Naila, dengan gaun putih indah, berjalan menuju pelaminan dengan langkahnya sendiri. Ya, kini mampu berjalan meski masih dengan perlahan. Berkat perjuangan dan doa Arman, ketika duduk di samping Arman, Naila menatapnya penuh cinta. Aku tidak butuh suami kaya. Aku butuh suami yang mau menggenggam tanganku dalam suka maupun duka. Dan itu ada padamu, Arman. Arman menunduk, menahan air mata haru. Aku hanyalah orang miskin, Naila, tapi aku berjanji, selagi nafas ini ada, aku akan menjaga dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Tepuk tangan dan isak tangis kebahagiaan memenuhi ruangan. Bahkan mereka yang tadinya meremehkan kini ikut meneteskan air mata, menyaksikan cinta tulus yang melampaui harta dan status. Hari itu, bukan hanya Naila yang berdiri tegak setelah vonis lumpuh, tetapi juga Arman yang akhirnya berdiri sejajar dengan orang-orang kaya. Bukan karena harta, melainkan karena ketulusan hati. Pernikahan mereka menjadi buah bibir di mana-mana. Orang-orang menyebutnya pernikahan ajaib, kisah cinta yang lahir dari doa, pengorbanan, dan keajaiban yang tidak pernah disangka. Dan di balik semua kemewahan itu, Arman hanya berbisik dalam hati, ya Allah, inikah jawaban dari doa-doaku selama ini? Jika benar, maka aku akan menjaganya seumur hidupku.